kita lakukan perkara yang syubhat, tidak usah masuk ke situ. Kan masih ada tempat wisata lain. Karena biar bagaimanapun kata Nabi kita, al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun musyabbahat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, tidak diketahui apakah ini masuk halal atau masuk haram. Namun demikian nasihat Nabi kita, faman ittaqal musyabbahat faqad istabro'a lidinihi wa dinihi. Faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga kemurnian agamanya dan menjaga kehormatannya. Maka kalau itu harus, ya tidak usah masuk ning jowo wae. Daripada kita masuk pakai simbolitas yang diyakini oleh agama lain, kita memakai itu sehingga jatuh kepada perkara syubhat. Memang tidak ada, Allah tidak melihat bentuk pakaian kita, tetapi ada hadis Nabi yang melarang tentang tasyabuh. Nah, kalau kita pakai simbolitas pakaian mereka, berarti tasyabuh itu. Dan bisa jadi jatuh ke perkara-perkara yang samar. Perkara yang syubhat kita tidak tahu apakah halal, apakah haram. Maka seorang muslim yang cerdas jauhkan diri dari perkara syubhat. Kalau menjauhkan diri dari perkara syubhat, jelas tidak akan terjerumus dalam yang haram. Tapi kalau kita dekat-dekat dan melakukan perkara syubhat, bisa jadi kita melakukan perbuatan haram tanpa kita ketahui. Sudah tidak usah masuk. Lah bagaimana pengen lihat situ? Lihat di YouTube sudah. Pengen lihat tempat wisata itu, mungkin peninggalan sejarah. Sudah lihat di YouTube. Luwih cetok. Ada lagi. Pertanyaan berkaitan dengan proses secara cukup. Ya, alhamdulillah. Ini sesudah kita brosurkan, dipahami, kemudian diamalkan. Ibu-ibu atau siapapun yang masih suka ngerik-ngerik alis, jangan lagi dilakukan. Masih suka mencabut, masih suka nyambung-nyambung rambut, jangan lagi dilakukan. Nyambut alis, kemudian nyambung rambutnya, itu jangan dilakukan lagi, sudah berhenti. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah tertunda, mari kita lihat sama-sama kegiatan sabilillah yang dilakukan oleh SAR dan relawan bencana Majelis Tafsir Al-Quran di Cianjur. Ini sudah disiapkan belum? Belum siap. Baik, mari sama-sama kita lihat, kita ambil pelajaran. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022 pukul 13:21 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi menyebabkan berbagai kerusakan di 169 desa di 16 kecamatan. 24.000 rumah mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat. Tercatat sebanyak 329 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 11 lainnya masih dalam pencarian.
Gempa bumi juga menyebabkan lebih dari 500 orang mengalami luka berat dan lebih dari 100.000 jiwa harus mengungsi karena rumah mereka tidak lagi bisa ditempati. Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan pada hari itu juga mengirimkan personil SAR MTA untuk membantu Basarnas dalam kegiatan pencarian dan pertolongan para korban. Menempuh perjalanan sekitar 560 km, SAR MTA tiba di lokasi, tepatnya di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan wilayah paling parah terdampak gempa. Sebuah tenda posko sederhana didirikan sebagai tempat tinggal sementara dan menyimpan berbagai peralatan evakuasi. Tim pencari dibagi menjadi 3 worksite atau wilayah kerja, yaitu worksite 1 di kawasan Warung Sate Sinta, Desa Ciberem, worksite 2 di Desa Cijedil, dan worksite 3 di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, yang seluruhnya berada di Kecamatan Cugenang. Di 3 titik ini fokus pencarian ialah untuk menemukan korban terkubur tanah longsor yang terjadi beberapa detik setelah gempa mengguncang. Setiap personil SAR yang terjun dalam pencarian ini harus dalam kondisi sehat, mengingat wilayah pencarian yang cukup sulit dijangkau. Tidak jarang, proses pencarian harus dihentikan untuk sementara waktu ketika turun hujan, guna menghindari hal-hal yang membahayakan jiwa rescuer. Gempa susulan pun masih kerap terjadi, meskipun dengan intensitas lebih kecil dibandingkan gempa utama. Hingga Sabtu 3 Desember 2022, SAR MTA telah mengirimkan total kurang lebih 148 orang personil dari berbagai wilayah, baik Solo Raya, Jawa Timur, Semarang, Barlingmas, Cakepan, dan Jakarta Raya. Semua ikhlas menjalankan misi kemanusiaan dalam menolong sesama, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini sekilas ya. Bukan hanya tim SAR kita saja, namun juga dengan relawan bencana yang sudah dilatih dari MTA, dari Satgas kita yang sudah dilatih, dan juga dari warga MTA yang memang ikut dalam pelatihan relawan bencana, bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi dengan pemerintah. Karena duka yang terjadi di sana, duka semua. Coba sekarang kita renungkan. Kita bicara dari hati ke hati. Apa yang beliau cari di sana itu apa? Apakah cari ketenaran? Apakah cari pujian? Mereka tinggalkan keluarga. Jangan dikira tidak punya keluarga. Saudara-saudara kita yang saat ini berjibaku di sana, itu juga punya keluarga. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Berhari-hari kurang tidur, kurang makan, kurang mandi juga. Bahkan juga kesehatannya berkurang, ada yang kemudian jatuh sakit, dirawat sejenak, kemudian karena panggilan iman lantas bangkit kembali, padahal membawa badannya sendiri saja berat karena dalam kondisi sakit. Namun karena panggilan iman dan takwa, maka sakit tidak dirasakan.
gempa-gempa susulan masih terus berlanjut. Tidak mustahil. Beliau di sana tidak mustahil bisa kehilangan nyawanya juga. Oleh karena itu kita yang di sini utamanya para pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran pusat, pengurus di perwakilan maupun cabang, kalau memang tidak mau memberikan support pada beliau yang sedang berjibaku sabilillah di sana, jangan lontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Seperti dikiranya relawan bencana kita yang kita kirim di sana itu ada yang mengira bahwa itu pekerja bayaran. Ada yang mengira sebagai pekerja bayaran. Kalau itu keluar dari lesan bukan warga NTA, kita maklumi. Tetapi kalau itu keluar dari lesan keluarga besar NTA, apalagi dari pengurusnya, naudzubillah, sempit sekali cara berpikirnya. Beliau sudah berjibaku seperti itu. Dan ini tidak bisa digantikan. Karena yang masuk ke sana yang boleh itu memang yang punya izin dari pemerintah, dalam hal ini dari Basarnas atau dari BPBD. Kita meski punya semangat 45 untuk menggantikan di sana, tidak boleh kita, karena tidak punya keahlian untuk itu. Tidak punya keahlian untuk itu. Jadi yang memang betul-betul punya kompetensi dan sudah dididik, dilatih untuk penanganan bencana. Maka sudah kalau toh memang selama ini ada ungkapan yang menyakitkan, hentikan. Dua bibir ini fungsinya kalau kita tidak bisa berkata baik, maka dia tutup mulutnya. Jangan ngomong sesuatu yang tidak baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan aw liyasmut. Kita bersyukur hati keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran tanpa pamrih digerakkan oleh Allah, berusaha menjadi sebaik-baik manusia, menolong kesulitan orang lain. Nabi kita bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan penderitaan dunia seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan penderitaannya di hari kiamat. Dan seorang muslim itu muslim yang paling baik, manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk bisa bermanfaat bagi manusia lainnya, kalau orang lain butuh pertolongan, segera. Kalau kita ingin jadi muslim yang baik, segera ulurkan pertolongan. Dengan apa? Dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain sebagainya. Maka sinergitas diperlukan. Zu ilmin, zu quwwah, zu fikrin, zu malin, zu nafsin.